Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, para pecinta radio Kayu Manis di Jakarta dan sekitarnya, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan teruntuk Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan disampaikannya niat kita pada pagi ini untuk melanjutkan kaji kita surah Al-Baqarah yang kemarin sampai pada ayat yang ke 195 belum selesai. Kemarin baru menerangkan kelanjutan, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, yang maknanya wala tulqu, dan jangan sekali-kali kamu menjatuhkan biaidikum, dengan tanganmu sendiri, yaitu dirimu sendiri, ila tahlukah, kepada kerusakan, kepada kebinasaan, kepada kehancuran. Jangan sekali-kali kamu berbuat begitu. Kemarin baru saya terangkan bagaimana menurut pendapat tafsir Al-Manar. Ya. Selanjutnya, termasuk menjatuhkan diri dalam kebinasaan, yaitu ayat ini termasuk yang menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Sementara ulama mengatakan yaitu turut berperang dengan tidak mempunyai pengetahuan tentang cara-cara berperang seperti yang diketahui oleh musuh ini. Ya. Setelah itu kita harus bisa berupaya untuk mengetahui bagaimana musuh itu, yang dipakai taktik musuh apa, senjata yang dipakai senjatanya apa, gitu ya. Kalau sekarang harus begitu. Buatan mana, kelemahan senjata itu di mana, penggunaannya bagaimana, daya efektivitasnya di mana, itu harus diketahui. Tahu ilmu-ilmu itu. Berapa kekuatan yang dipergunakannya, logistiknya apa, di mana poskonya, pos komandonya, tahu. Jangan sampai kita sendiri nggak ngerti taktik cara-cara perang yang musuh juga mempergunakannya ini. Maka kalau orang sampai berperang kok nggak ngerti cara perang, ya bunuh diri deh. Nggak bisa jurus apa-apa, belajar mukul aja nggak pernah loh, nantang berkelahi coba tuh. Ini upama ya, itu sama dengan bunuh diri. Nah, maka itulah harus belajar berperang, bagaimana caranya, ya toh. Sebab itu ada satu undang-undang mestinya untuk wajib menjadi bela negara, itu ada itu. Apalagi kita ini dasarnya adalah tentara rakyat, artinya tentara rakyat itu tentara nasional Indonesia ini, tentara yang datangnya dari rakyat kita dan untuk kita. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, demikian. Setengah ulama lagi mengatakan bahwa yang dimaksud menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan adalah menggunakan harta untuk segala macam keroyalan yang membawa kemiskinan dan kemelaratan. Sementara ulama mengatakan itu, yang namanya menjatuhkan kepada kebinasaan, kerusakan, yang sehubungan dengan soal infak, itu menginfakkan harta, menggunakan harta dipakai untuk keroyalan, untuk foya-foya, untuk pemborosan. Yang semua itu merupakan cara-cara dan gaya hidup yang membawa orang kepada kemiskinan dan kemelaratan.
Ulama ini berpendapat begitu dasarnya apa? Dasarnya adalah firman Allah dalam surat yang ke-7, suratul A'raf ayat 31. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Itu ya. Mananya, dan makanlah kamu, wa kulu washrabu, dan minumlah kamu, wa la tusrifu, jangan berlebih-lebihan kamu. Oh, umpaan. Innahu, sesungguhnya dianya dia Allah. La yuhibbul musrifin, tidak senang kepada orang yang berlebih-lebihan. Ya. Di sinilah kita disuruh untuk hidup sederhana. Ya toh? Memang dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ya, ayat yang ke-67. Sudah diterangkan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ya? Yang namanya ibadur rahman, hamba Allah, Maha Pengasih Penyayang itu hamba yang bertakwa kepada Allah. Alladzina walladzina, dan mereka orang-orang yang idza anfaqu, apabila membelanjakan hartanya. Di sini dikatakan lam yusrifu, mereka tidak berlebihan, tidak israf, tidak boros, walam yaqturu, dan tidak iktar. Iktar itu pelit, mendit, pahit, bakhil, cetil, bergidil, apa yang begitu itu. Tak boleh. Wa kana baina dzalik, melainkan di antara keduanya qawama, lempeng terus gitu. Dapat rezeki banyak ya sudah, belanjanya tetap biasa. Dapat rezeki banyak aja terus masaknya kayak rumah makan Padang. Itu kan gitu loh. Terus macam-macam udah dibuat gitu. Ya, biasa saja. Barangkali ada gunanya untuk yang akan datang. Hari esok masih banyak. Anak-anak juga masih membutuhkan dana ini. Yang butuh hidup tidak hanya saya. Anak-anak membutuhkan. Tidak hanya generasi sekarang. Generasi berikutnya juga membutuhkan. Ya Bu ya. Kalau ada rezeki jangan terus. Wah. Tak. Jangan ya. Itu menjatuhkan diri kepada kebinasaan. Jadi hidup sederhana sekarang sedang dikumandangkan hidup sederhana begitu ya. Ya sederhana itu gimana sih ya? Batasannya memang ya sifatnya terus suka individual ya. Ya sederhananya ya orang yang memang mampu ya tentunya lain dengan kita. Sederhananya orang yang mampu ya masih tetap pakai ayam gitu. Tapi satu macam. Gitu kan? Lalu sederhananya kita ini ya udahlah ya. Tempe, tahu, proteinnya banyak loh ini ya. Proteinnya banyak itu. Jadi begitulah. Baik, itu sederhana umpamanya begini Bu, butuhnya 4 itu, belinya 4, itu masih sederhana. Butuhnya 4, belinya 5, itu masih sederhana. Loh kok lebih 1 Pak, barangkali mertua datang. Tuh ya. Kan gitu tak? Butuhnya 4, belinya 3, masih bagus. Butuhnya 4, belinya 3 ya. Ya sudah lah. Kan begitu kan? Anaknya 2, suami istri 2 telur. Udah anaknya 1, suami istri disigar, diparuh, mengurangi kolesterol. Lah gitu kan? Itu masih hemat. Begitu loh. Butuhnya 4, belinya 1. Pelit gitu. Padahal uangnya ada. Butuhnya 4, belinya 15. Kecuali yang lebihnya disimpan di kulkas. Lain. 15 terus diserbu semua. Dimakan kayak susur. Ini tidak boleh itu. Ya. Kok yang ngono kon halim ora tambah lemu kepiye. Jadi inilah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara gitu ya. Memang ada kudung sudah ada 4 sudah. Yang 1 putih, yang 1 hitam gitu. Ya. Yang putih masuk warna mana saja cocok.
Yang hitam satu kalau ada takziah. Atau kalau sedang sakit pakai kudung hitam. Itu kan gitu kan. Itu enggak apa-apa. Ini gitu kan. Kan gitu. Silakan. Nah, sudah yang lain silakan mau milih warna apa, boleh milih yang mana saja. Kan gitu kan? Hijau, biru, silakan. Jangan terus wah beli 12. Jangan, itu israf berlebihan. Majelis pakai kebat-kebut. Jangan gitu. Bapak-bapak juga kutip peci, santel peci, bakul peci om. Anggur maring Bandung tuku peci. Ini dam peci biasanya. Wah peci 2 dah cukup, 3 lah lumayan itu. Jangan kalau 1 tuh juga nggak enak baunya itu. Taruh di Sungai Ciliwung mati semua ikannya itu. Jadi inilah, silakanlah. Pokoknya hemat perlu dilakukan dan itu ajaran Islam. Ibu ya, silakan. Ibu layak. Mau pakai gelang namanya wanita silakan. Jangan berlebihan. Udah pakai 1, udah pengen 2 sudah 2 gitu aja. Kalau kondangan apa-apa 15 dipakai. Silakan. Jangan. Apalagi zaman prihatin semacam ini. Lupa kalau punyanya banyak disimpan, barangkali sewaktu-waktu diperlukan, kan gitu kan? Kalau mau pakai semua, kalau mau tidur. Baiklah. Jadi pengertian menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, kalau menurut Imam Jalalus Suyuti, beliau menerangkan dalam kitab Jalalainnya, yaitu bahwa menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan yaitu menahan harta untuk jihad. Untuk keperluan jihad. Untuk keperluan jihad dalam arti yang sempit maupun luas. Jihad yang luas artinya untuk mengamalkan agama secara serius. Apa saja yang berupa agama. Itu jihad dalam makna yang luas. Jihad dalam makna sempit, perang. Makna yang sempit sekali itu. Ya? Nah, juga menjatuhkan diri kepada kebinasaan karena tidak mau membantu untuk keperluan perang. Jihad dalam makna yang sempit ini. Mengapa dikatakan begitu? Karena itu akan menimbulkan kekuatan pada musuh. Kelemahan yang ada kita ini menyebabkan musuh jadi kuat. Inilah. Itu tidak boleh. Nah, ada lagi, kalau menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam tafsirnya beliau mengatakan bahwa yang diiktibarkan, ya, menjatuhkan diri dalam kebinasaan ialah pengertian umum menurut lafaz yang ada. Yaitu segala yang boleh dikatakan membinasakan agama, ukhrawi maupun duniawi, lahir maupun batin. Jadi apa saja yang menyebabkan agama rusak, yang menyebabkan kehidupan dunia rusak, jasmani rusak dan rohani rusak, itu namanya menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Jangan berbuat begitu. Apa-apa yang menyangkut dalam urusan harta, jangan sampai harta menyebabkan demikian. Ya? Tentunya termasuk ya punya harta gitu tuh ya. Dulu ketika hartanya masih sedikit, beragamanya baik sekali. Setelah banyak hartanya itu lupa gitu kadang-kadang. Ini si harta termasuk membinasakan dirinya. Sudah begitu ya menjadi tidak suka membantu urusan-urusan agama. Nah, ini tidak boleh. Baiklah. Memang ini ada kaitannya. Penjelasan-penjelasan ini, pengertian jangan menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan itu, seperti tadi yang sudah diterangkan di depan, ya. Menurut sementara riwayat, ini ada kaitannya dengan asbabun nuzul. Diterangkan bahwa seorang sahabat dari Ansor yang bernama Abu Ayyub Al-Ansori, artinya penduduk asli
Madinah yang sangat besar jasanya kepada Islam. Pada satu saat beliau mengatakan bahwa sebetulnya banyak harta kita yang sudah habis untuk keperluan Islam. Dan Islam sekarang sudah kuat. Maka dengan sisa yang ada, mari kita pakai untuk kita mencari yang sudah hilang itu. Artinya akan dipakai untuk dagang, untuk cari untung lagi. Jangan banyak-banyak bantu lagi. Maksudnya begitu loh. Karena ada kata-kata yang semacam ini, maka turunlah ayat ini. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa jangan suka mempengaruhi orang. Yang mau berbuat baik, lalu ditahan. Mau nyokong, mau derma, mau sedekah, lalu dipengaruhi sehingga dia tidak nyokong itu. Ya. Kadang-kadang kan ada tuh mau nyokong, baru nggak usah. Di sini kan sudah kuat, jangan, nggak boleh. Orang mau nyokong silahkan lah, jangan dihalang-halangi, jangan. Ini pernah sahabat begitu, karena merasa ya pada alam pikiran beliau ini, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari ini, ya karena kita kan sudah nyokong banyak, hartanya sebagian besar sudah untuk Islam dan Islam sudah kokoh. Ini tinggal sekian aja untuk didagangkan lagi untuk ini kan gitu kan. Tidak salah juga pikirannya menurut dia, tapi menurut syariat ini jangan begitu. Nah inilah semangat yang semacam ini memang sudah jarang ya. Dalam kehidupan yang terhimpit soal ekonomi ini, perhatian kita untuk kepentingan agama memang sudah menurun. Ini terus terang saja deh. Ya. Sehingga sangat menyedihkan kehidupan beragama yang semacam ini. Kalau istilahnya, kalau orang Jawa mengatakan serbasuki mawa biyo. Orang bisanya basuki, bisanya selamat itu ya mesti ada biaya. Ya. Oh nanti pergi haji aja pakai biaya toh. Disuruh membawa biaya yang lengkap untuk keselamatan sendiri. Maka inilah kemarin saya tekankan dengan sebaik-baiknya supaya mari kita upaya muslimin ini ya dengan cara yang diridhoi oleh Allah, dengan kerja keras, jangan malas ya, bersama-sama sambil mohon kepada Allah supaya tingkat ekonominya ditingkatkan oleh Allah. Sehingga kita bisa betul-betul menjunjung agama Allah ini lebih daripada apa yang sekarang ada. Begitulah. Baik. Memang ya, pengertian ini diterapkan zaman sekarang tentunya akan agak beda dengan dulu ya. Bahwa pengertian untuk kita ini jangan sampai menjatuhkan diri kepada kebinasaan, banyak aspeknya ya, di bidang pendidikan ya, di bidang kesejahteraan orang-orang tua, orang jompo ya, di bidang mereka remaja-remaja dapat lapangan kerja, bagaimana supaya mereka dididik dengan apa ilmu praktis yang siap pakai, nggak ia langsung bisa turun ke lapangan. Ya maaf saja, memang kalau dia sih nggak membutuhkan karena orang tuanya kaya. Sampai kapan dia sanggup begitu? Ya, meskipun orang tuanya kaya, itu pun dia sendiri sebetulnya menderita karena makan dan hidup si anak ini. Tapi itu semua dari orang tua. Saya yakin dia sendiri tidak puas dengan cara begitu. Nah inilah ya, kebetulan orang tua masih ada. Ya, kalau sudah tidak ada itu pun bisa rame antara mereka sendiri, kakak beradik. Nah sebab itu silakanlah Pak ya. Ini kalau bukan kita yang memikir sendiri, orang lain nggak akan memikirkan kita. Saya mohon dengan Omar lewat radio ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, memang membelanjakan harta itu amat berat bagi sementara orang. Melepas harta untuk kepentingan agama itu memang berat kok. Berat. Berat banget. Apalagi belanja untuk perang kan gitu kan. Itu berat sekali. Zaman itu ya. Zaman sekarang juga kadang-kadang bisa begitu. Alhamdulillah.
Orang tua-tua kita zaman kelas pertama, kelas kedua. Perang kemerdekaan pertama, kedua. Tidak ada perasaan itu. Semua rela, ikhlas. Ada yang urun ini, ada yang gelangnya dicopot, ada yang begitu toh ya. Untuk kepentingan negara pada waktu itu. Allahu Akbar. Dan demikian ini tidak sia-sia dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Sambil doanya diterima, kabul. Ingat saning Allah kan murbeng kawoso. Berkat amal yang ikhlas yang semacam ini. Ulang kali saya katakan, bangsa kita dimenangkan oleh Allah. Ya? Dimenangkan oleh Allah di medan yuda. Di medan perang menang. Di mana alat-alatnya alat sederhana. Pakaian seragam tidak punya. Makanan dapur umum tergantung pada kekuatan desa di mana tentara kita tinggal. Kan gitu. Tapi karena semua dilakukan dengan ikhlas. Rakyat yang bantu ikhlas. Yang berjuang ikhlas, belum mikir pangkat. Pokoknya berjuang. Kan gitu. Dimenangkan oleh Allah. Ya. Di medan perang ing mandolo yudo. Pununggulaken dening Allah kang murbeng jagat. Di meja perundingan dimenangkan oleh Allah. Sampai status merdeka yang dulunya de facto jadi de jure. Turun kedaulatan rakyat. Biuh. Koyo ngopo seneng. Gitu kan. Nah ini waktu itu karena keikhlasan ini loh. Nah maka ya. Akhir ayat ini Allah berfirman wa ahsinu dan berbuat ihsanlah kamu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Mengapa begitu? Nah, artinya sebaik-baik orang yang membantu mengeluarkan harta untuk kepentingan perang, untuk kepentingan agama, untuk kepentingan masyarakat, hendaknya jangan separuh hati, yang ikhlas. Itu ihsan. Bahkan Nabi sendiri bersabda, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa ilam takun tarahu, fa innahu yarak. Ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Dia. Apabila kamu tidak dapat melihat Dia, memang hakikatnya begitu. Yakinlah engkau, sesungguhnya Dia yang melihat engkau. Ini berbuat ihsan yang semacam itu ikhlas. Insya Allah akan membawa hasil yang bagus sekali. Membawa hasil yang bagus sekali. Dan ini oleh bangsa kita sudah dibuktikan dalam kita mempertahankan kemerdekaan ketika Belanda kemari. Nah, maka dalam keadaan kita sekarang sudah punya ini, punya itu, punya macam-macam kan ya. Nah, insya Allah deh kalau kita ikhlas, ihsan, mau bantu ya bersama-sama. Pak maaf ya. Dalam kurun kemerdekaan yang semacam ini, yaitu kurun mengisi kemerdekaan, ini belum saatnya ngunduh loh kita di sebetulnya. Masih harus prihatin. Ngunduh itu apa? Panen dulu ya. Ngunduh itu tahu-tahu panen dulu. Loh, jangan waktunya memetik memang ya dipetik yang perlu-perlu saja yang diperlukan oleh kita, ya toh. Petiklah. Tapi jangan sampai dipetik semuanya yang menyebabkan nanti beranak, jangan. Belum saatnya. Kita harus prihatin. Perjalanan kita masih jauh. Maka ini jadi tanggung jawab kita. Mengapa saya katakan demikian ini? Sebagian besar rakyat Indonesia muslimin. Saya ngomong begini ini mengajak pada kaum muslimin. Ya, siapa saja yang mengaku memeluk Islam, ayo mari. Prihatin untuk urusan bangsa dan negara ini. Kita yang punya tanggung jawab soal ini. Saya katakan demikian ini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada rakyat Indonesia yang memeluk agama lain. Tentunya sana juga akan mengamalkan demikian ini. Dalam rangka bersama-sama mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Cuma keyakinannya kan beda. Silakan kita fastabiqul khairat. Berlumba-lumba berbuat baik. Nah, sampai di sini kaji kita pagi ini. Insya Allah besok pagi kita lanjutkan. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.